Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelo Kanzi dengan NIM 17221110 dari kelas 17 7A11 Program Studi Teknologi Informasi Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit artikel yang sudah saya buat mengenai korupsi skincare overclaim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian skincare secara general dulu pengertian korupsi secara general dulu ya. Oke. Dari yang kita dengar itu korupsi ya nggak jauh-jauh ya dari pejabat berseragam, dari uang negara atau sogok menyogok dengan kelompok tertentu. Padahal korupsi itu nggak melulu soal uang loh. Lah, maksudnya? Oke, di sini saya ingin membahas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu berarti penyalahgunaan atau penyelewangan kekuasaan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu. Nah, kalau bisa kita maknai luas atau kita maknai secara garis besar, korupsi ini bisa terjadi pada pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Dan korupsi seperti ini sering terjadi tanpa kita sadari. Nah, di sini yang mau saya bahas adalah mengenai skincare overclaim. Dari pernyataan di atas atau dari pernyataan yang sudah saya buat tadi, kejujuran itu juga bisa dikorupsi loh. Nah, sama halnya seperti skincare overclaim yang mau saya bahas hari ini, yang dimana kandungan skincare tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertera di produk. Nah, kenapa sih skincare overclaim itu bisa ada? Nah, menurut saya, kenapa sih skincare overclaim itu bisa marak? Karena perusahaan tahu banget nih kita sebagai konsumen atau sebagai pengguna sosial media seringkali tergoda oleh janji-janji cepat yang mereka klaim seperti putih dalam 3 hari atau jerawat hilang dalam 2 hari atau dengan waktu yang menurut saya itu tidak masuk akal ya. Padahal fungsi itu udah bukan masuk ke skincare tapi udah masuk ke ranah obat. Oke? Nah, menurut saya ini marketing yang terlalu dilebih-lebihkan ya. Dan mereka menjual harapan bukan kandungan yang tertera seperti faktanya. Nah, jika kita bedah lebih dalam lagi, contohnya suatu produk skincare ini contoh ya yang lagi marak banget sekarang ini. Ada suatu produk yang mengandung bahan aktif, tetapi setelah kita hasil uji lab, itu kadarnya itu jauh lebih rendah dari yang mereka pasarkan. Misalnya nih, sebuah produk ada serum, contoh ada serum vitamin C dengan kandungan 15% vitamin C. Tapi pas kita melakukan uji lab atau uji klinis ulang, itu kandungannya hanya 3%, 4%, yang dimana tidak sesuai dengan klaim yang produk itu sebutkan. Nah, oke. Apa sih hubungannya skincare overclaim dengan korupsi kejujuran? Nah, kalau saya pikir-pikir, skincare overclaim ini nggak beda jauh sama korupsi, hanya beda bentuk dan skalanya aja. Tapi ini menurut saya pribadi ya, korupsi itu kan mencuri uang rakyat ya, sedangkan skincare overclaim itu mencuri kejujuran atau kepercayaan kita sebagai konsumen. Menurut saya ini merupakan hal yang salah ya, karena sebagai konsumen kita membeli produk skincare yang bisa dibilang harganya tidak murah, tapi kita dapatkan dengan hasil atau kandungan yang tidak sesuai. Nah, dampaknya apa sih yang kita dapat? Oke, dampaknya menurut saya itu jelas tidak kecil ya, karena pertama pastinya kerugian uang atau finansial kita sebagai konsumen. Kita membeli produk contoh dengan harga 100.000 dengan klaim bla 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 bla, dengan klaim yang sangat baik, tapi ternyata setelah diuji klinis hasilnya nihil gitu, atau enggak tidak sesuai. Oke, kita sebagai konsumen tuh bayar mahal ya buat hasil yang gak sesuai kan, dan tidak ada perubahan, jadinya kita rugi juga kan sebagai konsumen. Yang kedua itu terjadi manipulasi kandungan. Nah, contoh yang kita percaya dengan embel-embel produk seperti advance formula pasti lebih bagus dan efektif. Sebenarnya
Nggak juga sih. Apalagi selebgram dan konten kreator di endorse oleh produk tersebut yang menimbulkan kepercayaan kita sebagai publik. Biasanya kan kita kalau ada suatu produk yang kita bingung ya, contoh kita mau beli serum atau mau beli moisturizer dan kita bingung nih yang cocok gimana atau enggak yang kandungannya bagus. Pasti kan kita ngeliat dari selebgram dulu atau enggak dari konten kreator ya. Sehingga kita tuh ada rasa ingin buat beli, padahal kandungannya nggak sebagus itu. Oke. Yang ketiga ini rusaknya kepercayaan jangka panjang. Kita nih, begitu kita tahu kalau kandungan produk tersebut di label tidak sesuai dengan aslinya, itu menimbulkan skeptis atau rasa keraguan gitu ya terhadap produk lain. Bahkan produk yang tidak overclaim atau produk yang jujur itu juga kena imbasnya. Contoh ada satu produk bla bla kita takut nih jadinya nih mau beli sesuatu produk tersebut yang dimana ada satu produk yang memang jujur dan memang bagus malah jadi kena imbasnya dan bisa mengalami kerugian juga gitu. Jadi apa sih hal yang harus kita lakukan sebagai konsumen? Langkah kecil yang kita bisa ambil itu baca label sih. Baca label dengan teliti. Yang paling penting menurut saya testimoni dari temen. Nah ini emang agak sedikit sulit ya, tapi menurut saya hal seperti ini tuh benar-benar ngebantu banget. Contoh, kita mau nyari suatu produk skincare yang memang bagus dan teman kita ada yang make gitu ya dan emang bagus dan segala macam, kita bisa dong, maksudnya kita percaya dengan dia karena dia kan teman kita ya. Nah itu sih. Tapi dari maraknya yang dibicarain di sosial media tuh terutama TikTok dan Instagram ya, ada salah satu referensi dari dokter doktif ya, dokter detektif ya. Nah itu jadi keuntungan juga ya buat kita. Jadi kita jadi tahu mana skincare yang bagus dan skincare yang overclaim. Jadi kita bisa lebih teliti lah sebelum membeli. Itu menurut saya juga bisa dibilang trusted ya. Karena dia melakukan uji lab sendiri dan kita jadi tahu, oh ini proof nih kandungannya sama seperti di label gitu. Oke, menurut saya kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di awal, sebenarnya nunjukin satu hal penting, yaitu ada korupsi kecil yang lagi tumbuh diam-diam di balik botol kaca. Ya botol kaca skincare ya. Banyak brand yang sengaja melebih-lebihkan kandungan produknya demi mendapatkan keuntungan atau terlihat keren di mata konsumen gitu. Nah, tapi yang jadi korban ya siapa? Kita kan sebagai konsumen ya udah keluar duit, percaya, tapi ujung-ujungnya dapat hasil yang biasa aja, yang emang kandungannya tuh tidak sesuai dengan yang diiklankan. Kayak korupsi kayak gini emang gak bikin negara rugi sih sebenarnya, tapi pelan-pelan bisa ngerusak kepercayaan dan etika bisnis industri skincare. Jadi bisa rusak lah industri skincare di Indonesia kalau memang hal seperti ini tuh dibiarkan atau diwajarkan gitu. Makanya penting banget sih buat kita sebagai pembeli buat lebih kritis dan jangan langsung percaya gitu aja mentah-mentah kalau memang itu produk bagus jika ada suatu yang memasarkan gitu ya. Menurut saya lebih banyak riset aja sih di media seperti yang saya bilang tadi, di akun doktif mungkin atau memang dari testimoni dari teman sendiri gitu. Dan buat produsen sih menurut saya udah saatnya berhenti main kata ya, kata-kata embel-embel seperti yang tadi saya bilang. Mulai jujur lah soal apa yang terjadi sebenarnya di dalam produknya, seperti contoh vitamin C-nya berapa atau kandungan niacinamide-nya berapa persen. Menurut saya itu emang harus ditulis secara fakta ya di situ. Jangan overclaim melebih-lebihkan yang dimana jika sudah dicek tidak sesuai dengan hasil yang dipasarkan. Mungkin itu aja sih. Tapi di sini saya disclaimer mau sedikit ngasih klip video atau potongan-potongan video mengenai skincare overclaim. Thank you. Doktif akan tunjukkan hasil lab. Kadar niacinamide-nya ada di angka 0,003
38. Salicylic acidnya ada di angka not detected. Dan lactic acidnya not detected. Kan? Coba gimana brand Jemelan ngomongnya high activity melt expo, kok bisa salicylic acidnya sama lacticnya bisa nggak kedetek? Ayo. Terus kalau dokter bilang nanti overclaim atau false claim, mana tersinggung. Ya nggak apa-apa ya, dokter katakan produk ini sebagai produk yang overclaim.